PLT Kepala BPS Kabupaten Pasuruan, dan juga kepada Bapak Bibit Pahudin sebagai Kepala Perpustakaan Universitas Sidarta Pasuruan. Baiklah, hadirin dimohon untuk berdiri. Acara selanjutnya yakni kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dilanjut dengan Mas Statistik dan juga Mas Universitas Sidarta Pasuruan. Kepada Dirijen Saudari Erliana Putri kami persilakan untuk maju ke depan. Indonesia,
hadirin dipersilahkan duduk kembali. Baik, mungkin sebelum acara ini kami mulai, mari kita sambut dengan pantun terlebih dahulu. jarum hilang di tengah jerami. Kayu kebaya di dalam peti. Selamat datang kami ucapkan pada kuliah tamu kali ini. Semoga bahagia melekat di hati. Baik, mungkin sebelum itu kami perkenalan terlebih dahulu dengan saya Sofia sebagai agen statistik dan juga Saya Diki Yoga sebagai agen statistik. dan kami di sini pada pagi hari ini menjadi Master of Ceremony pada kuliah umum dengan tema peran statistik untuk pembangunan dan arah besar sensus ekonomi 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Rektor Universitas Siddhartha Pasuruan Bapak Dr. Khalid Murtado ME, Dan yang kami hormati Ibu PLT Kepala BPS Kabupaten Pasuruan Ibu Yeni Setiawati SSI MSI. dan yang kami hormati moderator kita Ibu Desi Cahyani Utami SPMP. Dan yang kami hormati Bapak Wirin Fahrudin Yusuf SAG MA sebagai Kepala Perpustakaan Universitas Siddhartha Pasuruan. Dan tak lupa para dosen, staf akademik, tim pojok statistik BPS Kabupaten Pasuruan, serta seluruh mahasiswa yang hadir pada pagi hari ini. Baik, sebelum kita memulai rangkaian acara yang telah disiapkan dengan penuh keceriaan dan antusias, mari kita haturkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk menghadiri acara kuliah umum dengan tema Peran Statistik untuk Pembangunan dan Arah Besar Sensus Ekonomi 2026. Nah, mungkin sebelum acara ini dilanjut, kita tes ombak dulu ya. Dengan ketika kita bilang selamat pagi, jawabnya pagi, pagi, pagi. Tetap semangat, begitu ya? Selamat pagi. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Baik, sebelum acara ini kami mulai, marilah kita buka dengan bacaan suratul Fatihah dengan harapan lancar dan suksesnya acara pada pagi hari ini. Terima kasih kami sampaikan. Acara selanjutnya yakni sambutan sekaligus keynote speech oleh Rektor Universitas Siddhartha Pasuruan Bapak Dr. Khalid Murtado SEME. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Kepala BPS Kabupaten Pasuruan Ibu Yeni Setiawati SSI MSI, dan saya hormati seluruh pimpinan Universitas Siddhartha Pasuruan, Wakil Rektor, Bapak Kepala Perpustakaan, Bapak Lukman, Bapak Wiwi,
BPS Corner, pojok BPS, MC yang mengatur acara pagi hari ini, seluruh mahasiswi Universitas Yudhata Pasuruan yang berbahagia. Puji syukur alhamdulillah pagi hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa menjalankan aktivitas pagi hari ini dengan penuh semangat. Masih semangat ya? Selamat pagi. Pagi, tetap semangat. Alhamdulillah ya. Berarti ombaknya masih terus bergulir ya. Pojok BPS, maksudnya pojok statistiknya. Jadi BPS ini ya, pojok statistik ini sangat membantu. Ya. Sementara ini pusat informasi yang sustainable, yang konsisten untuk memberikan informasi di Indonesia ya masih BPS. Meski ada data-data yang lain yang bisa kita gunakan dari masing-masing lembaga, apakah dari Bapeda atau pusat informasi lain yang masih menyeluruh. Sementara ini ya BPS. Hanya ketika ada kegiatan ini, apalagi hari ini dihadiri oleh Ibu langsung Kepala BPS, kami ucapkan selamat datang di kampus yang mewah, mepet sama. Jadi mudah-mudahan tidak hanya mewah karena mepet sawah, tapi karena memang kampus Yudhata memiliki integritas ya. Jadi akreditasinya terus meningkat dari baik sekali menuju unggul. Ini sudah ada 2 program studi yang unggul. Kami berharap ada setidaknya 50% program studi yang ada di Yudhata ini unggul. Padahal institusinya pun unggul. Unggul itu karena dosen, mahasiswa, dan seluruh sarana prasarana infrastruktur yang menunjang pendidikan tinggi itu memiliki integritas yang cukup untuk dinilai menjadi pendidikan unggul. Nah, bentuk kerjasama Yudhata dengan BPS ini salah satu upaya untuk menjadikan kampus Yudhata ini menjadi kampus yang unggul. Semua ya, karya ilmiah yang ditulis dosen atau mahasiswa, ketika informasi yang diambil itu informasi yang tidak valid, tidak reliable, hasil analisis pun menjadi gagal. Sementara ini di negeri kita masih BPS gitu, yang menyediakan informasi yang insya Allah valid. Kita harus yakin bahwa BPS ini informasi yang disajikan benar-benar valid dan reliable. Karena secara teori ketika terjadi asimetris informasi itu tidak simetris, bahasa agamanya itu tidak jujur, atau bahasa datanya itu tidak valid dan tidak reliable, ini hasil karyanya tidak akan menjadi bagus. Secara teori dikatakan adverse selection. Adverse selection itu salah pilih, karena teori ini biasa digunakan di bisnis.
ini yang biasa digunakan ini di, kalau contoh muda itu di bisnis mobil second itu ya, di kalau beli baru kan di dealer, kalau beli second di mana? Di showroom. Nah, jangan beli second ke dealer, marah dealernya, nggak ada mas di sini yang second, baru semua. Kalau disuruh karena second, mobil ini 1 bulan waktu, kilometernya masih rendah. Iya, orang yang beli itu baru belajaran terus nabrak. Ya memang nggak dipakai karena nabrak. Nah, sehingga di situ ada teori lemon. Kenapa kok teori lemon? Karena mobil ini dipermak seperti lemon. Lemon itu jeruk ya. Jeruk ini dikemas demikian rupa seperti manis, belum tentu seperti yang dilihat. Dipoles, dilap, ya. Makanya mobil yang bagus belum tentu nanti itu benar-benar bagus. Teorinya makanya pakai teori jeruk tadi, teori lemon. Koi manis seger banget itu, enak banget. Sehingga tertarik. Nggak tahunya asam. Kok wajib, bukan sekedar wajib. Kok wajib. Baru menariknya, segarnya seperti akan benar-benar menyegarkan. Tapi yang jualan bilang manis. Wah, lihat aja. Manis. Beli 1 kilo, beli 2 kilo, dan seterusnya. Sampai di rumah makan. Wah, teorinya teori lemon. Kalau ingin bocor itu teorinya teori lemon. Terjadilah apa? After selection. After selection itu salah pilih. Terjadi kekecewaan. Nah, kalau hanya di pasar modal, ini ketika diterapkan di pasar modal itu, agar tidak terjadi lemon, itu ada 5 otoritas, ada 5 yang menjamin. 1, penjamin emisi. Penjamin emisi itu yang saham yang akan ditawarkan memang benar-benar saham yang potensial, yang akan membawa keuntungan bagi pembeli saham. Ini ketika perusahaan akan go public menjual saham, itu ada yang namanya penjamin emisi, yang menjamin bahwa saham yang akan dikeluarkan itu benar-benar saham yang potensial. Ada informasi yang akan dikeluarkan ini benar-benar informasi. Berikutnya ada akuntan publik. Akuntan publik ini penjamin, ya, penjamin laporan keuangan yang digunakan di perusahaan yang akan dijual sahamnya itu benar-benar jadi valid, akuntabel, ya, memiliki kesesuaian aset aktiva sama pasifanya itu bisa dipastikan informasi yang sebenarnya, sehingga pembeli saham dijamin tidak akan tertipu di kemudian hari. Berikutnya ada ini penjamin hukum, konsultan hukum. Artinya apa? Ketika perusahaan ini dikeluarkan secara hukum ini terjamin. Kalau prakteknya
di statistik gimana ya. BPS memberikan informasi kepada investor bagaimana investor tidak adverse selection salah pilih. Sekarang misalkan Anda hutan sosial ini kalau diinformasikan seluruh hutan yang ada ditawarkan ke sosial pasti berayaan. Apalagi anak sekarang suka ke kafenya itu suka kalau di hutan, sehingga tempat potensial untuk kafe itu di hutan-hutan. Kalau hutannya ditebang, secara ekonomi bagaimana? Yang pergi ke kafe itu sedikit keuntungannya, yang jual kafe nggak seberapa untung, yang beli juga dapat dingin saja, banjirnya pasti. Contoh sekarang Sumatera, Aceh, yang baru sekarang Lampung. Naudzubillah. Lalu di atas ini Arjuna ini dihabiskan juga. Saya yang disengon. Gimana? Artinya harus dikalkulasi berapa kerugian ketika memotong pohon-pohon besar yang menyerap air itu dengan terjadinya banjir. Perhitungan itu yang harus dikalkulasi oleh akuntan publik, karena pemberi jasa informasi sangat berpengaruh terhadap dampak yang akan ditimbulkan di kemudian hari. Pohon satu ditebang, menggantikannya kalau pohon itu usianya 80, dia menunggu 80 tahun lagi. Ya sekarang tanah pohonnya segini-gini, seberapa besar bisa menyerap air? Itu bisa 5 gentong, ini 3 tetes. Hujan sudah hujan, tinggi, nggak sebanding dengan air yang datang, sehingga air lewat begitu saja. Semua yang berada di saluran itu akan disapu bersih oleh air, mulai dari bangunan, manusia, pohon dan seterusnya. Dan alhamdulillah ini pemahaman simetris informasi dibaca di sini. Bagaimana penyajian data yang disampaikan di BPS harus dengan basic keilmuan yang lagi dipelajari di kampus ini. Insya Allah itu sudah penghitungan IHSG, perhitungan harga konsumen itu sama dengan tinggal secara fungsional bagaimana nanti pembuatannya, rumus-rumus MV sama dengan PT, M ini V velocity sama dengan P price kali T harga, semana perputarannya. Sekarang kenapa kok sulit ya kan mencari pekerjaan atau membuka usaha? Semua orang mencari uang, nggak tahunya uangnya ditimbun sama koruptor. Wah, makanya ditemukan lah berapa triliun, 13 triliun ditekek nunggu di gudang. Uangnya diletakkan di gudang. Kamu nyari-nyari di mana? Kalau gudangnya nggak dibuka, nggak akan menemukan uang. Makanya di Pak Wiwin ngaji kitab Wirya, juz 2 itu diterangkan di sana, siapa yang menimbun uang itu statusnya sama dengan pencuri. Makanya kalau sampai nabung di dekat lainnya kayak pencuri. Terus gimana? Di bank, nanti habis di bank. Ya kalau dia dihabiskan, uang harus dihabiskan. Kalau nggak dihabiskan bukan uang. Dihabiskan, tinggal bagaimana cara menghabiskan. Nah itu harus sekolah.
pilih menghabiskan uang yang produktif, bukan hanya konsumtif. Kalau hanya konsumtif saja, uangnya habis, ya tidak akan mendapatkan kembali. Belikan mobilnya dicharter, ya kan? Belikan tanahnya ditanami apa, bisa menghasilkan, itu produktif namanya. Belikan mesin, atau belikan penggorengan saja, kayak goreng veggie atau veggie, apa saja itu produktif namanya. Apapun, ya, jangan malu, ya, jangan malu menjual dan seterusnya. Artinya itu ada penjaminnya. Berikutnya ada istilahnya appraisal, penghitung nilai. Kalau di perbankan namanya appraisal. Ini berapa harganya? Karena memang Allah ini menciptakan segala macam yang ada di dunia ini ada harganya. Semuanya ada harganya. Coba apa? Carikan sesuatu yang tidak ada harganya. Cari apa? Sampaikan saya, ini tidak ada harganya Pak. Tunjukkan, ada enggak? Apa yang tidak ada harganya? Apa bilang ya? Yang tidak ada harganya apa? Nah, semua yang kotoranmu ada harganya. Kotoran kambing itu ada harganya. Nah, ada. Dikul disayin qimah, semuanya itu ada harganya. Ya sesuai. Kalau harganya tinggi ya tinggi, kalau rendah-rendah, dan tidak bisa ditukar. Harga emas itu sejak dulu itu logam mulia dan harganya pasti mahal. Itu emas, tidak bisa ditukar harga emas sama harga monel, itu tidak bisa. Sekarang itu waktunya monel naik harganya, emas turun, wah tidak ada jadi. Pasti emas itu mulia karena memang tergolong sebagai logam mulia. Kamu juga begitu. Orang yang mengerti tidak mungkin bisa ditukar dengan sama orang bodoh. Apakah mau? Hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun? Apakah sama orang yang mengerti sama orang yang tidak mengerti? Apakah sama orang yang kuliah sama tidak kuliah? Ya jelas tidak sama lah. Satunya ada gelar sarjananya, yang satunya enggak. Satunya itu berangkat kuliah belajar di kampus, yang satunya enggak, kok sama? Nah, pasti enggak sama. Pasti enggak sama. Yang satunya berangkat mondok, yang satunya enggak mondok, kok sama? Enggak, pasti enggak sama. Cara baca Qurannya enggak sama, pasti enggak sama. Nah, tapi kalau mondok enggak bisa, ya mungkin di mondok ya banyak istirahat. Istirahatnya berlebihan, ngantukan. Nah, yang di rumah lebih sergap. Nah, itu akhirnya kalah. Tapi jelas berbeda yang terakhir itu ada pencatatan. Ya, kalau di dalam bisnis itu ada notulensi ya, di bisnis ada notaris yang mencatat segala bentuk perjalanan. Notaris itu mencatat ada implikasi hukum. Nggak ada yang dicatat notaris terus nggak ada implikasi hukum, itu nggak mungkin. Pasti ada implikasi hukum. Kalau semua informasi ini terjamin, ya, artinya sudah dikaji, benarkah izin hutan sosial ini benar-benar dikeluarkan oleh pemerintah dan akan berdampak positif, ya, secara menyeluruh. Kalau dampak positifnya hanya sisi perekonomian, tapi akan mengancam lingkungan dan sosial, kira-kira lebih mahal mana? Ini harus diperhitungkan sebelum terjadinya bencana yang pada akhirnya akan mengeluarkan biaya yang jauh lebih besar
karena dampak ya kerusakan alam. Hanya analisis yang dikembangkan ansos, analisis sosial, analisis lingkungan dan seterusnya, ini semua sangat berkaitan dengan informasi yang ada di BPS. Ini kata pemandit ya. Nanti kalau saya teruskan tidak baik. Keynote speaker itu itu cuma hanya kuncinya aja. Kalau kuncinya banyak itu kuncinya korun nanti. Jadi keynote speaker kok lebih banyak dari materi itu bukan key namanya. Kuncinya dibawa kabel nggak masuk nanti. Karena itu mudah-mudahan yang terakhir tidak terjadi moral hazard. Moral hazard itu ketimpangan. Jadi yang di depan itu adverse selection, asimetris, informasi yang tidak simetris, ya, tidak jujur, mengakibatkan adverse selection atau salah pilih atau kekecewaan. Kan? Kalau sudah kecewa, moral hazard, penyimpangan moral, moral hazard, ya mau namanya penyimpangan ya pasti tidak baik. Jadi memanfaatkan alam tidak sebagaimana mestinya, izinnya A jadinya menjadi rusak, nah itu moral hazard. Jadi itu yang tidak kita inginkan. Mudah-mudahan informasinya jujur, penggunanya tidak salah pilih, dan pada akhirnya memberikan manfaat, bukan mengancam eksistensi dari tujuan itu sendiri, menjatuhkan bisnis, merusak sosial, lingkungan dan seterusnya. Itu yang kita tidak kita inginkan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menjadi pemantik atau meningkatkan daya tarik diskusi hari ini berkaitan dengan penyiapan data perekonomian Kabupaten Pasuruan. Tadi sudah berbicara banyak sama Ibu ini potensi Pasuruan, mulai dari laut, gunung, wah Pasuruan sangat luas kan. Masyarakatnya juga banyak, kecamatannya, wah serba banyak lah, sangat potensial untuk didiskusikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Selanjutnya yakni pemberian cindera mata dari PRT Kepala BPS Kabupaten Pasuruan kepada Rektor Universitas Siddhartha Pasuruan. Segenap panitia yang bertugas telah bersiap untuk melakukan sesi dokumentasi. Terima kasih kami sampaikan. Untuk selanjutnya yakni penandatanganan IA yang dilakukan oleh Kepala Perpustakaan Universitas Siddhartha Pasuruan dan pihak BPS Kabupaten Pasuruan oleh Ibu BLT Kepala BPS dengan disaksikan oleh Bapak Rektor Universitas Siddhartha Pasuruan.
Baik, selanjutnya yakni sesi dokumentasi dengan peserta kuliah tamu pada pagi hari ini. Segenap peserta dimohon untuk berdiri. Nanti Ibu BLT bisa mengucapkan sensus ekonomi 2026, yang lainnya bisa menjawab statistik mencatat ekonomi Indonesia. Ya, mencatat ekonomi Indonesia. Ya. Oke, mungkin kita coba dulu. Ibu BLT bisa Sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. ya, kita cek ya. Oke, kita buka dulu video. Ya. Oke. 1, 2, 3. Sensus ekonomi 2026 Mencatat ekonomi Indonesia. Baik, hadirin dimohon duduk kembali. Baik, karena Bapak Rektor ada kepentingan, maka beliau melanjutkan kegiatan berikutnya dan meninggalkan kegiatan kuliah tamu pada pagi hari ini